Hai Vlovers, kita jumpa kembali di Galeri Rasa Channel. Masak sempurna dengan Vicenza bersama saya Rudy Khairudin. Ini ada makanan zaman dulu, sudah agak sia-siakan sedikit, mentang-mentang banyak masakan atau kue-kue yang dari sana sini masuk. Kita lupa deh bahwa ini pernah mengukir sejarah zaman dulu ini ya. Waktu Majapahit kemana-mana, ini salah satu kue yang disebarkan ya. Jadi ada persamaan kemiripan kue-kue tradisional antara Indonesia dengan negara-negara tetangga yang terdekat dengan kita. Ini ada salah satu, sudah pernah makan belum? Nah, kalau belum pernah makan, bikin aja sendiri ya. Saya akan bikin cenil atau kelanting. Oke, sekarang kita bikin kelanting atau cenil. Bahannya: oke, bahan yang pertama saya akan masukkan 150 ml air ya ke dalam pan seperti ini. Terus jangan lupa kita larutkan dulu, yaitu 2 sendok makan tepung tapioka dengan 2 sendok makan air. Jadi kita bikin adonan lemnya atau adonan kentalnya dulu ya. Nah, seperti ini. Ini kita larutkan sampai larut ya. Jadi kalau tepung tapioka itu tidak bisa langsung diuleni ya. Jadi kita harus bikin badannya dulu ya. Oke. Nah, ini untuk warnanya kita bisa sesuaikan, kita pakai yang merah muda atau warna rose-nya. Itu 4 tetes. 1 2 3 4. Warna merah tuanya atau merah cabenya 1 tetes ya. Oke. Kemudian ini kita tambahkan garam 1/4 sendok teh. Ya. Kita panaskan sambil kita aduk. Saya pakai baking set aja dari Vicenza. Ini enak banget, harus punya ya. Namanya baking set, ada 4. Ini spatula yang fungsinya juga bisa untuk mengaduk. Ini spatula untuk mengambil adonan-adonan di sisi ya, bisa juga untuk mengaduk. Terus ada brushnya, juga ada whisknya ya. Nah, ini warnanya kita ratakan seperti ini. Kita panaskan sampai mendidih, sambil jangan lupa ini kalau dimasukkan harus diaduk karena sifat dari tepung tapioka beberapa menit aja dia sudah mengendap ke bawah ya. Kita tunggu sebentar sampai mendidih. Nah, ini sudah mulai mendidih, biarkan mendidih dulu ya. Sedikit lagi. Ya, kita masukkan, langsung kita aduk ya. Jangan lupa diaduk dulu ya, seperti ini supaya semuanya tepung tapiokanya larut. Masukkan, langsung diaduk sampai menjadi lem, bening ya. Nah, yang putih-putih itu juga semua harus bening dulu. Nah, ini sudah jadi badannya. Biarkan sampai mengkilat, mengkilat menandakan dia matang ya. Sudah bagus, warnanya juga sudah cantik. Ini kita pindahkan ke bowl. Ya. Baru saya akan merebus air ya. Untuk membuat kelantingnya kan harus direbus. Oke. Kita nyalakan apinya. Sekarang kita mulai mengadoni ya. Kita masukkan tepungnya sampai tepungnya bisa dipulung ya. Nah, kalau sudah ada badannya seperti ini, jadi cairannya sudah terikat, lama-lama dia bisa terpulung ya. Biarkan dulu dia sampai basah ya. Nah, ini sudah mulai keserap ya. Tuh. Hangat-hangat aja. Jadi kira-kira sudah 80 derajat, tepungnya sudah bisa dimasukkan ya. Ini sampai bisa dipulung. Ya. Nanti kalau sudah mulai hangat saya akan uleni ya. Jadi saya langsung masukkan semua. Vicenza,
sempurna dalam keanggunan. Nah, ini fry pan yang saya gunakan adalah Vicenza Elite Collection Fry Pan ya. Ada dua ukuran, yaitu 24 cm dan 28 cm. Warnanya juga ngemesin dan kekinian banget. Yang saya gunakan adalah yang warna yellow atau kuning, juga ada yang warna hijau ya. Nah, panci yang saya gunakan ini adalah Vicenza Panci Elite ya. Ada dua ukuran, yaitu 20 cm dan 24 cm. Warnanya gemes, juga kekinian banget. Ada light blue yang seperti saya gunakan, dan juga ada yang pink. Wah, seru banget dan cantik ya. Dan ini bisa digunakan untuk segala jenis kompor, baik itu kompor gas, kompor listrik, atau kompor induksi ya. Ini koleksi dari Vicenza ya. Nah, ini sekarang siap untuk kita adon nih ya. Sarung tangannya sudah masuk. Nah, ini sudah hangat. Nah, ini bisa dikasih aroma ya. Kalau misalkan kita merah muda seperti ini, mau dikasih aroma strawberry untuk kekiniannya ya, atau frambozen atau rose ya. Kemudian nanti ada topping kelapa dan keju, atau kelapa dan taburan coklat. Karena ini tidak ada cita rasanya, jadi emang harus dikuatkan dengan taburan atau apa saja, seperti selai juga bisa, selai kacang, asalkan yang mempunyai cita rasa manis. Karena ini tawar ya. Nah, ini sudah mulai jadi. Ini enaknya mulai ini di dasar yang apa namanya, yang rata, supaya warnanya keluar, jadian lembek. Ya, cukup ya. Nanti kita ambil kurang lebih sebesar kelereng, kita bulatkan dulu seperti ini, kemudian kita bikin silinder ya. Atasnya diperkecil, bawahnya diperkecil, masukkan. Nah, ini originalnya bentuknya seperti ini ya. Nah, ini tinggal sedikit lagi ya, Philovers ya. Nah, seperti itu. Kalau dia sudah mulai terapung seperti ini, kita biarkan sampai 7-10 menit sampai dia agak sedikit bening ya. Bening-bening kayak gini. Kalau masih susu kayak gini dia kurang matang ya. Nanti kalau udah semuanya baru kita angkat bersama-sama aja. Nah, ini yang terakhir ya. Oke. Nah, sekarang saya akan membuat yaitu gula kicirnya ya. Ini dari gula merah yang apa namanya, gelap. Nah, kemudian kita kasih gula pasir 3 sendok makan. Ini untuk dia bisa ngicir. Jadi ngicirnya itu bukan dikasih tepung ya. Kalau dikasih tepung dia tidak bening. Jadi kelihatannya kurang enak ya. 3 sendok makan air. Jadi airnya cuma betul-betul sedikit ya. Oke. Ini sekarang tinggal kita panaskan, kita ratakan ya sampai gulanya larut, sampai jadi kicir ya. Tapi ini banyak sekali sekarang yang sudah dijual, jadi kita tinggal pakai. Tapi kalau kita mau buat sendiri silakan ya. Nah, ini air rebusannya boleh ditambah pandan ya. Jadi kalau mau harum silakan. Oke, ini kita aduk terus. Biarkan dulu. Nah, ini sudah mulai mendidih. Biarkan dia agak bening sedikit. Masih encer, tapi kalau dingin dia mengental. Ini kalau berbuih ini menandakan dia pekat ya. Dia akan mengental, itu akan bisa jadi kental itu dari buih ini ya. Tapi kalau buihnya tuh diangkat masih encer nih, bagus ya. Nah, ini sudah kita matikan saja. Ini kita pindahkan ke piring. Nanti sudah bisa untuk jadi kiciran ya. Nah, ini saya akan aduk dulu. Sudah terapung semua rasanya. Nah, sekarang gulanya nanti saya angkat. Kelapanya harus dikasih garam ya. Kita ambil 1/8 aja. Jadi separuhnya 1/4. Ya, ini harus kita aduk rata. Nah, ini sudah rata ya. Vicenza, sempurna dalam keanggunan. Nah, ini sudah jadi ya. Kita bisa angkat seperti ini. Nah, ini udah semua ya. Oke, ini nanti enaknya makannya agak sedikit dingin. Jadi ini kelantingnya atau cenilnya sudah jadi. Nah, ini ada lupis ya, ada ketan hitam, kemudian ada getuk dan ada jiwel ireng ya. Ini gula kicirnya juga sudah jadi. Ini kalau dingin dia ngicir ini ya. Ada kalau sekarang banyak dikasih cuma gula putih. Sebetulnya yang enak gula merah ya.
Nih dia sudah ngicir ya. Nih belum dingin, ini yang sudah dingin dia ngicir. Tuh. Oke, kita tunggu sampai dia dingin sebentar sambil saya ambil piring hidangnya. Nah, sekarang saya akan bikin ya. Ini sudah siap semua. Pertama kita ambil lupisnya dulu. Saya bikin 3. Saya juga mau cicip ya. Nah, oh iya, ini ya apa namanya piring yang kita gunakan untuk tadi bahan-bahan preparation, kemudian bahan hidang seperti ini adalah motif dari Ayana ya. Ini yang menggambarkan tentang dinamika kehidupan, ada datang dan ada pergi ya. Ini yang biru seperti ini ya, cantik banget piringnya. Kita kasih ketan hitam. Ini biasanya nggak banyak ya, nanti kalau disatukan cukup kenyang juga. Cara membuat ketan hitamnya ada di link deskripsi di bawah sini ya. Kemudian saya kasih getuk, jewel ireng, kemudian baru kelantingnya ya. Ini kelantingnya sudah mulai dingin, jadi dia sudah mulai bening ya. Ini kelantingnya bisa sampai 5. Dan kalau aslinya itu biasanya diurap dulu dengan kelapa. Nanti saya perlihatkan yang punya saya dulu ya. Ini yang untuk supaya tidak tertutup kelantingnya. 5 buah. Nah, yang punya saya itu biasanya diambil seperti ini, langsung dibalut kelapa. Ya. Ya, seperti ini. Nah, ini kalau sudah, itu biasanya kita sedikit kasih kelapa. Oke. Nah, ini sekarang baru dikasih gula kicirnya. Nah, ini gula kicirnya sudah jadi ya. Seperti di pasar ya, kita bikinnya. Tuh, kalau pasar tradisional kita pasti dapat yang seperti ini nih. Oke, saya coba sekarang ini ya. Cenil. Saya pasti makan yang saya bikin dulu ya. Ini tingkat kenyalnya bagus. Ini jewelnya nanti akan kita segera bikin ya. Ini buat sarapan biasanya ya. Banyaknya kalau kita pagi-pagi jam 5, jam 6 itu ke pasar pasti masih ketemu cenil atau kelanting seperti ini. Bagaimana Philovers? Pengen bikin kan? Nah, ini serunya kita kalau membuat sendiri, kita juga tahu apa yang kita gunakan bahan-bahannya ya. Oke, ini udah siap dan siap untuk kita sajikan sekarang ya. Kemudian tinggal kita kasih satu touch hiasan gitu ya. Sudah siap untuk disajikan. Ini satu touch lagi. Oh, sudah selesai cenilnya atau kelantingnya. Simple, mudah membuatnya dan sangat enak. Nah, Philovers, kalau ada usulan resep-resep silakan. Apa saja resepnya bisa isi kolom komentar di bawah sini ya. Kalau mau melihat lagi koleksi-koleksi dari Vicenza, bisa ke Instagramnya yaitu @tokovicenza. Banyak sekali piranti masak, piranti hidang atau apapun yang dibutuhkan bisa dilihat di sana. Dan jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Menekan tombol lonceng kalau kita lagi mengupload yang seru. Nah, Philover orang pertama yang tahu. Saya undur diri. Galeri Rasa Channel, masak sempurna dengan Vicenza bersama saya Rudy Khairuddin. Sampai jumpa. Dadah. Philovers, terima kasih ya sudah selalu menonton Galeri Rasa Channel, masak sempurna dengan Vicenza. Jangan lupa di subscribe kalau mau lihat video-videonya, masih banyak yang ada di sini. Tuh bisa dilihat ya.